Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwas sekalian, para santri dan juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas kembali kelanjutan dari pembacaan kitab Kasyfus Syubuhat, di mana pembahasan kita dalam kitab Kasyfus Syubuhat ini pada topik yang berbicara tentang syubhatnya orang-orang musyrikin, ya, pada hadis kisah Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelum kita lanjutkan kembali sambungan dari pembahasan ini, penting untuk di review sedikit ya tentang apa sih syubhatnya musyrikin pada hadisnya Usamah. Kita ketahui bahwa hadis Usamah ini menggambarkan tentang ijtihadnya Usamah yang beliau keliru, ya, sehingga membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Usamah di situ berijtihad, ya, menganggap bahwa orang itu mengucapkan la ilaha illallah hanya cari perlindungan. Dan itu telah ketahui bahwa Nabi SAW menyalahkan tindakan Usamah di situ. Ya, kenapa? Karena orang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah. Adapun persoalan apakah orang itu cari perlindungan atau jujur ingin masuk Islam, ini kan persoalannya masalah hati. Sedangkan kita sebagai seorang muslim tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan apa yang tersembunyi dalam dada manusia. Kita hanya dibebani untuk menilai sesuai apa yang tampak. Yang tampak orang itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan dalam Islam, orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat itu terlindungi darahnya, hartanya, kehormatannya. Namun karena kondisinya ketika itu adalah perang, ya, dimana sebelumnya orang ini telah banyak membunuh dari sahabat Nabi SAW. Nah, Usamah di situ tetap yang menganggap bahwa orang ini cuma main-main, ya, artinya cuma cari perlindungan. Ya. Nah, karena Usamah menganggap bahwa orang ini cuma cari selamat, mengucapkan dua kalimat syahadat cuma pengen cari selamat, Usamah terus membunuhnya, tetap membunuhnya. Artinya Usamah telah membunuh orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan ketika berita ini sampai kepada Nabi SAW, apa yang dilakukan oleh Usamah ini jadi protes, ya, oleh Nabi. Nabi nggak setuju dengan tindakannya Usamah, sekalipun ketika itu kondisinya sedang perang. Dan Anda bisa bayangkan, kalau memang Usamah misalnya nggak bunuh orang itu, ada nggak kemungkinan orang itu bohong, cuma pura-pura? Besar sekali kemungkinan orang itu pura-pura. Nah, ketika misalnya Usamah tidak membunuhnya, kemudian si musuh yang tadi jadi musuh itu melihat, ya, celah kelengahan Usamah dan kawannya, karena ketika itu Usamah bersama seorang dari kalangan Ansor, melihat celah
bahwa orang ini ya pandai memanfaatkan celah. Nah, dibunuh oleh Usama, kira-kira mungkin nggak orang ini malah balik membunuh Usama dan temannya? Sangat mungkin. Artinya sekalipun dalam resiko, dalam kondisi yang penuh dengan resiko seperti itu, ya Nabi SAW telah tetap menyalahkan Usama. Ya, kenapa? Karena urusan hati, ya nggak ada yang tahu. Kita hanya menilai sesuai dengan yang tampak. Yang tampak dia mengucapkan la ilaha illallah, maka terlindungi darahnya, terlindungi kehormatannya, dan juga terlindungi hartanya. Maka ketika Usama itu membunuhnya, disalahkan oleh Nabi SAW. Nah, kisah ini jadi syubhat di kalangan orang-orang musyrikin, para penyembah kuburan. Ya, karena pembahasan kita bukan musyrik kafir Quraisy atau musyrik orang Kristen, orang Yahudi atau orang Hindu Buddha, tapi pembahasan kita tentang pelaku syirik akbar dari orang yang mengaku muslim. Makanya berdalil dengan hadis dia. Paham? Makanya dia berdalil dengan hadis. Apa kata orang-orang itu? Mereka bilang Nabi menyalahkan Usama. Berarti orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah nggak kafir lagi. Dapat syubhatnya? Dapat nggak syubhatnya? Berarti apa maunya mereka? Yang mereka maukan adalah kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, apapun yang dilakukan tidak menjadikannya kafir. Maksudnya mereka ingin menyalahkan Ahlus Sunnah yang mengkafirkan orang-orang yang melakukan syirik akbar, ya karena mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, nggak bisa dikafirkan. Buktinya Nabi menyalahkan Usama, ya, yang membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Berarti orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah nggak kafir lagi, nggak boleh dibunuh. Saya pengen tanya, udah dapat belum syubhatnya? Jadi ini syubhatnya, ya. Berarti kalau dibilang syubhat ini benar apa salah? Salah, ya. Ini keliru, ya. Terus gimana cara membantahnya? Nah, kita katakan bahwa orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah terlindungi darahnya, hartanya, terlindungi juga kehormatannya. Tapi ini tidak berlaku selamanya. Kalau dia setelah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia melakukan kekufuran, maka batal la ilaha illallah. Ya, atau mengucapkan kata kufur, maka batal la ilaha illallahnya. Ya, atau ya meyakini keyakinan yang kufur, maka batal la ilaha illallahnya. Ya, jadi apa yang disimpulkan oleh orang-orang musyrikin bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu tidak bisa kafir lagi berdasarkan hadis Usama, jelas itu keliru. Pada porsi bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh dibunuh, tidak boleh diganggu hartanya, tidak boleh diinjak kehormatannya, sampai kepada porsi itu kita setuju. Betul. Tapi ini tidak berlaku selamanya, di mana orang yang mengucapkan la ilaha illallah berarti bebas melakukan apapun yang ingin dia lakukan. Sudah sampai sini? Ya, kalau yang dilakukan kufuran, kalau yang dilakukan adalah ya kesyirikan yang besar, maka la ilaha illallah ketika itu menjadi batal. Dan ketika la ilaha illallahnya menjadi batal, menjadi halal lagi darahnya, kehormatannya, dan juga ya hartanya. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa lahum illa bihaqqiha. Jadi ada kata illa di situ. Ya, aku diperintahkan untuk memerangi sekalian manusia, kata Nabi, sampai dia mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucapkannya, terlindungi dariku darahnya, kehormatannya, hartanya, kecuali dengan haknya.
dan sudah berlalu oleh kita pelajaran-pelajaran, diantaranya kisah ya banyaknya orang-orang yang murtad di zamannya Abu Bakar As-Siddiq ya, pada kasus orang-orang yang menolak membayar zakat ya. Dan itu telah mengetahui bahwa orang-orang yang menolak membayar zakat itu anwa ya. Sebab mereka tak mau membayar zakat ada banyak. Ada yang karena mengingkari kewajibannya, ada yang tidak mau membayar karena cuma pengen membayarnya kepada Rasulullah, ada yang menahan hartanya nggak mau dia bayar karena maplit. Semua dianggap sama oleh Abu Bakar dan semua diperangi. Ya, artinya diperangi dalam kondisi mereka ahli la ilaha illallah. Gitu. Tapi perbuatannya ya sebagian yang membatalkan la ilaha illallah dan yang lainnya diperangi juga ya karena menolak membayar ya zakat ya, di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala dianggap sama ya, diperangi mereka ya, ada yang diperangi karena murtad ya, ada juga yang diperangi karena menolak membayar zakat. Ini syubhat musyrikin di dalam bab ini. Kalian sudah tahu dan kalian juga tahu sudah jawabannya. Kemudian yang kedua, dari kisah Usamah ini ternyata juga dijadikan dalil orang-orang yang membela musyrikin. Nah, ini golongan yang kedua. Kalau yang pertama pelaku kesyirikan, membela dirinya dari takfir. Ya, saya gak kafir karena Nabi menyalahkan Usamah yang membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, sedangkan saya sudah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, golongan yang kedua syubhat dari orang-orang yang mereka tidak melakukan kesyirikan, ya, bahkan mempelajari kitab-kitab tauhid, mengaku ya berkiblat atau bermakmum kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, baca kitab Kashfus Syubhat, tapi keliru dalam memahaminya. Ya. Apa kata mereka? Nabi nggak mengkafirkan Usamah. Ini coba kedua. Nabi nggak mengkafirkan Usamah. Ya. Nabi hanya menyalahkan Usamah dan tidak mengkafirkannya, padahal Usamah menghalalkan yang Allah haramkan. Paham? Bedanya, beda syubhatnya. Jadi mereka menganggap bahwa Usamah ini yastahil atau istihlal. Ya, istihlal ini kufur ya. Misalnya Anda menghalalkan khamar, ya, Anda kafir. Anda menghalalkan zina, Anda kafir, walaupun Anda nggak berzina. Ya. Nah, menurut para pembela musyrikin ini bahwa Usamah itu menghalalkan darah seorang muslim. Sehingga sebenarnya harusnya Nabi mengkafirkan, tapi Nabi tidak mengkafirkan Usamah karena Usamah jahil. Jadi ini jinayahnya dua, kejahatannya ada dua. Yang pertama menuduh Usamah itu istihlal, menghalalkan yang Allah haramkan, jadi dikafirkan Usamah ini ya oleh mereka. Kemudian yang kedua mereka katakan bahwa Usamah ini jahil, tapi gak kafir karena jahil. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk ya membela ikhwanuhum, ya, saudara-saudara mereka, karena mereka ini ikhwannya musyrikin. Ya. Tujuannya untuk membela saudara-saudara mereka dari kalangan musyrikin. Ya. Bahwa musyrikin itu gak kafir karena jahil. Dalilnya bahwa Nabi nggak mengkafirkan Usamah, sedangkan Usamah sudah melakukan kekufuran, nggak dikafirkan karena jahil. Ya. Ini banyak ustaz-ustaz salafi terjatuh ke dalam syubhat yang kedua. Mereka selamat dari yang pertama, tapi ya terjatuh kepada syubhat yang kedua. Ya, untuk memenuhi hawa nafsunya dalam membela orang-orang musyrik. Sudah seperti itu, ditambah lagi memusuhi muwahhidin. Ya, jadi jinayahnya mereka ini banyak banget.
Ya, kejahatan mereka ini banyak banget. Ya, sudah keliru menuduh Usama istihlal, menuduhnya bodoh, kemudian muslim muhyiddin. Ya, ini jinayahnya mereka. Baik, kita akan baca sekarang bab yang ke-29, halaman yang ke-129, mendudukkan hadis Usama. Iqra Daud. Untuk perhatikan kitabnya. Baca Arabnya. Qala rahimahullah ta'ala fa amma hadits Usamah fa innahu qatala rajulan idda'a al-islam bisabab annahu dhanna annahu ma idda'a al-islam illa khawfan 'ala damihi wa malihi. Ar-rajulu idza adhhara al-islam wajaba al-kaffu 'anhu hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dhalik. Wa anzala Allah ta'ala fi dhalika ya ayyuhalladhina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu أي فتثبتوا فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله تعالى فتبينوا ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبيت معنى. Baik. Adapun hadis Usama, fa innahu qatala rajulan idda'a al-islam. Usama ini membunuh seseorang yang mengaku sebagai muslim. Bisababi annahu dhanna annahu madda al-islam illa khaufan 'ala dami wa mali. Kenapa Usama membunuhnya? Karena menurut Usama orang ini mengaku muslim hanya ingin cari selamat. Ya, karena konteksnya lagi perang. Dalam keadaan terpojok mau dibunuh oleh Usama, kemudian orang itu mengucapkan la ilaha illallah. Jadi Usama menuduh orang ini cuma cari selamat. Wa rajulu idza adhara al-islam, sedangkan siapa saja kapan dia menampakkan Islam. Maksudnya menampakkan Islam dengan apa? Ya, dengan saya muslim dia bilang, atau dengan mengucapkan la ilaha illallah atau tanpa padanya syiar-syiar Islam. Wajib al-kafu anhu, wajib untuk menahan diri darinya. Artinya nggak boleh sembarangan ditumpahkan darahnya, nggak boleh dirampas hartanya, nggak boleh diinjak kehormatannya. Hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalik. Ya, sampai jelas dari orang ini bahwa dia melanggarnya. Paham? Jadi kalau ada orang mengaku muslim harus dijaga tuh darahnya, kehormatannya dan hartanya. Anda nggak boleh sembarangan terhadap darahnya, hartanya dan kehormatannya. Nah itu tidak berlangsung selamanya, gitu. Tapi ada batasannya. Kapan batasannya? Kalau dia menampakkan hal yang melanggar Islam, melakukan kekufuran, maka larangan untuk mengganggu hartanya, kehormatannya dan juga menumpahkan darahnya itu nggak lagi berlaku. Ya, seperti kalau muslim sabballah, mencaci Allah, seorang muslim ya menyembelih untuk selain Allah, ya, nggak lagi darahnya terlindungi, ya kehormatan dan juga hartanya, karena dia telah kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Wa anzalallahu ta'ala fi dzalik, oleh karena itu Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Ya, surat An-Nisa ayat 94. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tabayyun. Artinya jangan kalian bilang kepada orang yang mengaku muslim, kamu bukan muslim. Harus tabayyun. Tabayyun itu apa? Tasabbut, yaitu cek dan recek lagi. Gitu ya. Artinya nggak boleh sembarangan main menumpahkan darah orang.
yang dia zahirnya mengaku muslim. Ya. Ai fatathabbatu, maksudnya kamu cek lagi, teliti lagi. Berkata Syekh, qala fal ayatu tadullu ala annahu yajibul kafu anhu wa tathabbut. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya wajib bagi seseorang untuk menahan diri, nggak langsung main menumpahkan darah, dan harus tathabbut, harus cek. Kalau cek ya, periksa lagi gitu. Faidah tabayyana minhu ba'da dzalik. Tapi kalau jelas ya dari orang yang mengaku muslim itu ya mayu khaliful Islam, bahwa ternyata dia melanggar Islam, qutil, maka boleh ketika itu dibunuh. Artinya yang berlaku ketika itu pengakuannya sebagai muslim atau perbuatannya yang melanggar Islam. Perbuatannya melanggar Islam. Ya, melanggar di sini maksudnya apa? Kufur akbar ya. Di qauli ta'ala fatabayyanu, karena Allah sudah bilang dalam ayat tadi, tabayyunlah, tathabbutlah, cek-ceklah. Walau kana la yuqtal, ya. Kalau misalnya enggak dibunuh, artinya tetap enggak boleh membunuhnya. Ya, dengan alasan bahwa dia mengaku muslim. Ya, idza qalaha, kalau dia udah mengucapkannya terus tetap nggak boleh dibunuh juga. Lam yakun litathabbut mana? Terus untuk apa Allah suruh kita untuk tathabbut, untuk cek. Itu. Jadi disuruhnya kita untuk cek. Kalau sudah jelas bahwa ternyata dia melanggar Islam, boleh dibunuh. Kalau nggak boleh dibunuh juga, ngapain disuruh cek? Itu. Paham? Ya. Jadi seperti yang tadi telah dikedepankan di awal, ya, bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah hukum asalnya nggak boleh dibunuh, nggak boleh diganggu harta dan kehormatan. Tapi ini nggak berlaku selamanya. Nah, ini pemahaman yang benar, keliru orang yang menganggap ya seperti orang-orang musyrik. Kalau orang udah mengucapkan la ilaha illallah, nggak boleh dibunuh lagi selamanya. Keliru itu. Ya. Dari mana kita bilang keliru? Karena Allah bilang apa? Fatabayyanu. Maka cek. Nah, pada kalimat fatabayyanu ini menunjukkan bahwa kalau sudah jelas ternyata dia melanggar Islam, maka boleh dibunuh. Itu sisi pendalilan. Ngerti nggak? Ya. Ini kalau di kampus materi S1 ini, karena butuh nalar gitu untuk sampai ke situ. Ya antum di masjid belajar kayak begini luar biasa. Antum paham, sedangkan banyak ustaz-ustaz salafi nggak paham. Ya. Sampai mereka melontarkan kalimat yang tadi saya sebutkan, syubhat yang kedua itu. Oke, kemudian jadi simpulannya apa? Kalau sudah tampak dari orang yang mengaku muslim pelanggaran terhadap Islam, boleh nggak dibunuh? Maka jawabnya boleh. Ya. Seperti itu. Ya, cuman kalau di luar konteks perang yang menegakkan hukum had tetap pemerintah, bukan Anda. Ya. Tapi meyakini bahwa orang itu kafir, apakah harus pemerintah? Kenapa? Karena Allah bilang fatabayyanu. Jadi kalimat tabayyun ini sanggahan kepada banyak orang-orang yang mengatakan yang mau kafir harus pemerintah. Walaupun ini konteksnya dalam perang, ya, dalam perang ada hal lain selain mengkafirkan, menganggapnya kafir, bunuh juga. Tapi di luar perang, ya, kita nggak boleh bunuh, tapi meyakini sebagai kafir boleh nggak? Boleh, ini dalamnya fatabayyanu. Gitu. Karena kalau tetap harus menganggapnya muslim,
Ya, sekalipun perbuatannya itu kekufuran yang luar biasa, berarti untuk apa disuruh tabayyun? Itu. Jelas sampai sini? Ya. Baik, lihat pelajaran nomor 80. Seperti inilah pandangan ulama sunnah, berbeda dengan tuduhan kaum adirun, pengusul musyrikin dengan rasa kejahilan. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang sering mereka catat namanya sendiri tidak keluar dari pandangan ini. Beliau berkata, Usamah tetap membunuhnya karena menurutnya orang ini tidak ikhlas mengucapkan kalimat syahadat, dia hanya ingin cari selamat saja. Maksudnya bukan menuduh Usamah itu istihlal, tapi apa? Ijtihad. Usamah ijtihad dan keliru dalam ijtihadnya. Ya, ada topik perlu dibahas di sini. Kemarin itu Abu Faiz ya nanya tentang kalau dia itu ijtihad, tapi kan dia bunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya kan? Apakah Nabi menegakkan hukum had kepada Usamah karena membunuh ya orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Karena kan statusnya darah orang itu terlindungi, ya kan? Tapi dilanggar oleh Usamah, walaupun dasarnya ijtihad. Ya, kenapa Nabi tidak menegakkan hukum had? Itu lumayan untuk dibahas, menarik itu untuk dibahas. Ya, ada nggak riwayat bahwa Nabi SAW menegakkan hukum had? Atau misalnya nggak ditegakkan hukum had, berarti terangkat hukum had, apa alasannya? Pernah baca? Nah, cari tahu. Pernah baca? Cari tahu. Ya. Nah, zaman sekarang alhamdulillah ilmu gampang. Anda masukin kata kunci, keluar beberapa sumber yang bicara tentang masalah itu. Tinggal Anda intiqo aja. Ya, mana argumen yang lebih dekat dengan kebenaran? Pertama lihat dulu sumbernya yang ulama Ahlussunnah, kemudian lihat argumennya. Ya. Kemudian kalau misalnya dia rujuk pada kitab, alhamdulillah kitab ada, bisa lihat ke kitab langsung. Makanya bahasa Arab. Kalau Anda nggak punya bahasa Arab, Anda nggak bisa ikut terlibat dalam diskusi yang menarik ini. Ya. Itu makanya bahasa Arab kuasai. Ya. Baik. Jadi kesimpulannya Usamah ini istihlal atau tidak istihlal? Istihlal nggak? Enggak, dia ijtihad tapi keliru. Gitu. Baik, maka jelas lagi Usamah ini sama sekali bukan dalil bagi para pembela kesyirikan, karena Usamah radhiyallahu anhu tidak melakukan sedikit pun kekufuran, istihlal atau selainnya. Usamah hanya keliru dalam berijtihad. Karena itu Nabi SAW tidak membebaninya konsekuensi apapun selain tekanan dan menyalahkannya. Ya, tidak membebani padanya konsekuensi apapun, artinya ya Usamah nggak dikisos atas kesalahannya. Cuma harus ada ya alasan apa yang menjadikan hukum kisos terangkat dari Usamah, itu perlu kita lihat ya sumber yang lain. Dan yang benar Nabi SAW tidak menguzurnya, ya, tidak menguzur kesalahannya. Tapi kesalahan Usamah perlu dicatat, bukan kekufuran. Yang bilang kesalahan Usamah itu kekufuran siapa? Siapa yang bilang Usamah melakukan kekufuran? Azinun. Dan yang benar Nabi SAW tidak menguzurnya, melainkan berulang kali beliau memojokkannya sampai-sampai Usamah radhiyallahu anhu berharap bahwa hari itu dia baru masuk Islam. Jadi kata Usamah, ya Rasulullah, innama qalaha muta'awwidzan. Bolak-balik Usamah bilang dia ini ucapin la ilaha illallah cuma cari selamat. Ya. Qatala fulanan wa fulanan ya Rasulullah. Dia sudah membunuh si fulan dan si fulan. Ya. Dia ucapin la ilaha illallah cuma ya pengen selamat dari pedang. Ya. Apa kata Nabi? Allah syaqaqta an qalbi. Apa kamu udah bongkar hatinya sehingga kamu tahu bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah itu jujur?
atau cuma pengen cari selamat. Tuh, Nabi tekan Usama itu. Nabi juga bilang kepada Usama, terus gimana kalau nanti di akhirat dia datang menghadap Allah dan dia membawa la ilaha illallah? Ngeri. Bahwa Usama telah membunuh orang mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Gitu. Sampai akhirnya Usama bilang, ya, bahwa aku berharap hari itu aku baru masuk Islam. Apa maksudnya? Tak punya dosa. Karena orang yang baru masuk Islam dosa-dosanya hapus. Ya. Hatta tamanna itu andi lam akun, ya, musliman illa yauma idzin. Sampai aku berangan-angan bahwa hari itulah aku baru masuk Islam. Saking beratnya beban psikologis yang ditanggung oleh Usama. Jadi, apakah Nabi menguzurnya? Udah. Cuma kesalahan Usama bukan kekufuran. Jadi kita tembak dari Murji'ah dari dua sisi. Mereka bilang Nabi menguzurnya, kita bilang Nabi nggak menguzurnya. Ya, Nabi nggak mengkafirkannya, kita bilang Usama nggak melakukan kafiran. Dua. Jelas? Ya. Al-Qurtubi rahimahullah berkata, ya, al-mufassir, pada diulanginya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi bolak-balik mengucapkan, "Aqadaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah." Kamu tetap membunuh dia padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ya Rasulullah, inna ma qala muta'awwidzan. Dia mengucapkan itu cuma cari selamat. Enggak keluar dari Nabi selain ucapan aqadaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Apakah kamu tetap membunuhnya padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Pada diulanginya ucapan Nabi SAW berkali-kali dan berpalingnya Nabi dari menerima uzur Usama. Ini perkataan siapa? Qurtubi. Jadi Nabi menurut Qurtubi tidak menerima uzurnya Usama. Sedangkan Murji'ah bilang Nabi memberi uzur. Ya, kesalahan Murji'ah pada kisah Usama itu banyak. Ya. Karena Nabi berbalik. Nabi bilang, "Fakaifa, ya, idza jaa yaumul qiyamah la ilaha illallah." Apa yang mau kamu perbuat Usama? Kalau akhirnya nanti di akhirat dia menghadap Allah dan dia membawa kalimat la ilaha illallah. Itu kan enggak menguzur namanya. Ya. Pada berulanginya ucapan Nabi SAW berkali-kali dan berpalingnya Nabi dari menerima uzurnya Usama, terdapat peringatan yang keras dari melakukan tindakan seperti ini. Nanti hati-hati dari membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah kecuali kamu punya bukti bahwa orang ini telah melakukan kekufuran yang terang. Itu ya. Baik. Bab yang ke-30, barang siapa menampakkan Islam dan tauhid wajib dilindungi. Iqra Rahman. Yaqulun sudah. Ayo. Di sini yaqulu yang dimaksud. Ayo, awas. Itu. Hatta yaqulu la ilaha illallah wa huwa alladhi qala fil qawaid aynama laqitumuhum Laqitumuhum faqtuluhum la in adraktuhum la aqtulannahum qatla 'adin ma'a qawlihim min aktsarin nasi ibadatan wa tahdiran wa tasbihan hatta inna as-sahabata la yaqtiruna anfusahum indahum wal khawariju ta'allamu al-ilma min as-sahabati falam tanfa'hum la ilaha illallah wa la kathratul ibadah wa la di'a'u al-islam
لما ظهر منه من مخالفة الشريعة وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وكان الرجل كاذبا عليهم وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. Baik. Bab yang ke-30, barang siapa menampakkan Islam dan tauhid wajib dilindungi. Ini masih sambungan dari kisah Usama. Ya, karena Nabi menyalahkan perbuatan Usama yang membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Yang mengucapkan la ilaha illallah itu menampakkan tauhid. Dan begitu pula hadis-hadis lain yang semisal dengannya. Ya. Maknanya adalah seperti yang telah kami terangkan, bahwa barang siapa menampakkan tauhid dan Islam, seseorang wajib menahan diri darinya sampai jelas dari orang itu perbuatan-perbuatan yang membatalkannya. Ya. Maksud dari wakadzalika al-haditsul akhar, mungkin ini sambungan dari dalil ayat, ya. Di mana sebelumnya penulis berdalil dengan ayat inja fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jadi disuruh tabayyun, boleh bunuh dulu, membunuhnya dilarang dulu, ya, sampai jelas. Nah, termasuk serupa dengan ayat ini hadis. Maka dalikal haditsul akhar wa amthaluhu ma'nahu kadzalika. Dan begitu pula hadis yang lain dan yang semisalnya maknanya seperti yang sudah kami sebutkan. Apa yang dimaksud dengan makna itu? Anna man hadara tauhid, bahwa barang siapa yang menampakkan tauhid dan Islam wajib al-kaffu anhu, wajib menahan diri darinya, maksudnya enggak boleh ya sembarangan menghilangkan nyawanya. Ila an yatabayyana minhu ma yunaqidu dzalik, sampai tampak dari orang itu bahwa dia melanggar Islam. Maksudnya melanggar Islam di sini apa? Bukan maksiat tapi apa? Kekufuran. Wa dalilu ala hadza anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi qala qataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah wa huwa alladhi qala umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Apa argumen ya dari apa yang kita utarakan itu? Bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah enggak boleh dibunuh sampai tampak padanya pelanggaran terhadap la ilaha illallah itu. Ya. Dalilnya kata penulis, ya, bahwa yang mengucapkan, ya, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Ya. Apakah kamu tetap membunuh orang itu wahai Usama? Padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ini kan yang dipakai dalil oleh orang-orang musyrikin. Ya, musyrikin bilang apa? Kalau udah mengucapkan la ilaha illallah enggak boleh dibunuh. Buktinya Nabi menyalahkan perbuatan Usama. Tapi Nabi juga yang ngomong, ya, umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan, ya, untuk memerangi sekalian manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tapi sebenarnya bukan sampai sini, ya. Ada kelanjutannya. Dalilnya itu bukan sampai sini, gitu. Dalilnya ada pada akhir hadis. Gitu. Apa akhir hadisnya? Illa bihaqqiha. Gitu. Ngerti nggak? Makanya ini kitab min as'ab, di antara yang paling sulit dari kitab Syekh Muhammad Wahab. Jadi sisi pendalilannya ada pada akhir hadis itu. Umirtu an uqatilan nas, gitu kan? Aku disuruh untuk memerangi manusia sampai dia mengucapkan la ilaha illallah. Kalau cuma berhenti sampai di sini, mendukung ucapannya si musyrik.
Ngerti nggak? Karena kan menurut si musyrik kalau udah mengucapkan la ilaha illallah nggak boleh dibunuh. Sedangkan hadis itu berhentinya bukan sampai di situ. Bukan sampai pada ucapan apa? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Nggak berhenti di situ. Tapi ada kelanjutannya apa? Idza qaluha, kalau dia mengucapkannya terlindungi dari darah dan kehormatannya illa bihaqqiha. Nah, sisi pendalilannya ada pada kalimat illa bihaqqiha itu. Nggak boleh dibunuh kecuali dengan haknya gitu. Artinya orang yang mengucapkan la ilaha illallah bisa aja dibunuh kalau dia melanggar hak la ilaha illallah gitu. Paham? Begitu orang. Baik. Ya, kalau nggak paham kita minta petunjuk sama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, wahwa alladhi qala fil khawarij, Nabi juga yang berkata tentang orang-orang khawarij. Ya. Aina malaqitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian dapati mereka, bunuh mereka. Apa sisi pendalilannya? Apa yang bisa sebutin juga? Nah, jihadi. Bangun. Kalau nggak bisa jawab, ngomong. Coba Rifki. Apa sisi pendalilannya? Di sini Syekh Muhammad Abdul Wahab lagi menyebutkan dalil, ya, atau menyebutkan, ya, argumennya bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu pada akhirnya boleh dibunuh, ya, jika terpenuhi sebabnya. Ya, tadi sudah disebutin hadis Umirtu muqatilan nas, kita sebutin bahwa yang dimaksud dalam hadis tersebut pada akhirnya illa bihaqqiha tadi. Nah, kemudian Syekh Muhammad Nuh berdalil juga di sini dengan kisah perintah Nabi untuk membunuh Khawarij. Apa sisi pendalilannya? Kenapa kisah Khawarij ini dijadikan argumen oleh Syekh Muhammad Nuh dalam menguatkan, ya, kesimpulannya? Nah, kamu Rifki, apa korelasinya, apa hubungannya di sini kisah Khawarij dengan masalah kita? Ini misalnya antum nggak paham nih ya, ada yang nggak paham, jangan pulang tutup buku terus tidur. Ketemu lagi minggu depan baca lagi kita. Tanya, nanya, itu maksudnya gimana sih? Kalau nggak nanya sama Ustaz, tanya sama yang paham. Itu namanya orang mau bisa. Gitu loh. Nah, oke. Siapa bisa jawab? Agar faedah. Hah? Hanif, mau Hanif? Apa hubungan kisah Khawarij di sini? Karena Khawarij itu awalnya mengucapkan la ilaha illallah. Ya betul. Karena Khawarij mengucapkan la ilaha illallah, tapi Nabi suruh bunuh. Ahsan. Ya. Barakallahu. Ijlisu. Selamat ya, berdua. Ya, Khawarij itu mengucapkan la ilaha illallah tapi disuruh Nabi perangi mereka. Dimanapun kalian temui mereka, maka bunuhlah mereka, la ilaha illallah. Kalau aku menemui mereka, aku akan perangi mereka dengan peperangan yang keras. Ya. Maka ini minat nasi ibadah, ditambah lagi bukan cuma mengucapkan la ilaha illallah aja lah Khawarij. Tapi Khawarij itu orang yang paling giat ibadah, tapi tetap disuruh perangi. Ya. Artinya apa? Benar apa salah argumennya musyrikin? Ya, berdalil dengan kisah Usamah bahwa orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah nggak kafir lagi, nggak boleh dibunuh. Nah, keliru. Salah fatal. Ya. Nah, sekarang ini hadir di hadapan kalian dalam bentuk redaksi yang berbeda. Kalian harus paham pondasinya, sehingga sekalipun redaksinya beda-beda, kalian udah bisa cium. Oh, ini argumennya musyrik. Apa mereka bilang? Ada yang tahu nggak?
Gosok. Kaget dia. Kalau dulu yang di kitab ini mereka bilang orang yang mengucapkan la ilaha illallah nggak kafir lagi. Ya. Tujuannya untuk membela perbuatan mereka bahwa mereka nggak kafir dengan menyembah selain Allah. Dari kisah Usama. Nah itu fondasinya. Sekarang ini redaksinya bisa jadi beda gitu loh. Mereka ngomongnya nggak gitu. Ya. Tahu nggak kira-kira mereka ngomongnya apa? Dan ini banyak diucapkan oleh banyak tokoh-tokoh yang ditokohkan di negeri kita. Tapi bukan dari kalangan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah versi mereka. Siapa yang tahu? Ya. Abdurrahman, kamu? Mereka bilang Nabi ya masukin orang kafir dalam Islam. Kalian malah ngeluarin orang Islam. Sama itu. Sama ini bau-baunya kuburiyun. Allah. Ya. Banyak. Yaman. Ya ini akibat dia banyak ikut. Ya belajarnya nggak adil. Dia jadikan apa? Ya menerima semua. Menerima semua, akhirnya kena subhatnya musyrikin, subhatnya kuburin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah dengar nggak kayak gitu? Nabi masukin orang ke dalam Islam, kalian keluarin. Yang keluarin bukan saya, Nabi juga, gitu. Hah? Kalian aja masukin lagi ya. Iya. Itu kalau belajar pakai perasaan, pakai dalil, ya. Maka diminat nasi ibadatan padahal orang-orang Khawarij orang yang paling banyak ibadahnya wa tahlilan wa tasbihan. Paling banyak mengucapkan la ilaha illallah, ya, paling banyak mengucapin subhanallah, hatta inna sahabata la yahqiruna anfusahum minhum, sampai-sampai para sahabat merasa enggak berarti ibadahnya dibandingkan dengan ibadahnya Khawarij. Merasa kalah. Ya, kalah giat, kalah sengit dibandingkan ibadahnya orang Khawarij. Orang Khawarij itu luar biasa dalam beribadah kepada Allah. Wal Khawarij ta'allamu al-ilma min as-sahabah, dan orang-orang Khawarij ini mereka mempelajari ilmu Islam dari para sahabat. Ya. Falam tanfa'u la ilaha illallah, tapi la ilaha illallah mereka enggak berguna buat mereka. Ya, artinya Nabi tetap suruh bunuh mereka. Walaupun ada perbedaan pendapat apakah Khawarij itu kafir atau bukan kafir, ya. Si Muhammad bin Abdullah sepertinya yakin condong kepada pengkafiran terhadap Khawarij. Ya. Fala tanfa'u la ilaha illallah, sehingga tidak berguna bagi mereka ucapan mereka la ilaha illallah. Apa maksudnya dianggap tidak berguna? Nabi masih suruh bunuh, arti nggak terlindungi karena la ilaha illallah itu fungsinya melindungi darah. Karena Nabi tetap menyuruh bunuh mereka, perangi mereka, berarti ucapan mereka tidak berguna bagi mereka. Apa di sini? Wala kathratul ibadah. Begitu juga perbuatan mereka yang ibadahnya banyak, tidak berguna bagi mereka. Maksudnya tidak bisa menyelamatkan mereka. Ya.
Orang dia Islam, begitu juga klaim mereka bahwa mereka Muslim. Kenapa? Lama dhahara minhum min mukhalafat syariah. Tatkala tampak pada orang-orang Khawarij itu pelanggaran terhadap syariat. Akhirnya Nabi suruh bunuh perangi mereka. Wakadzalika katakanna min qitalil yahud, begitu juga yang telah kami sebutkan dari peperangan yang dilancarkan para sahabat terhadap orang-orang Yahudi. Maksudnya apa coba? Saya bisa sebut. Kenapa dia dibawa-bawa orang Yahudi di sini? Apa hubungannya? Baik, bisa jawab. Kamu udah paham? Kenapa orang Yahudi dibawa di sini? Apa hubungannya? Ini malah penguat kami coba. Fajar mana Fajar? Bangun Fajar. Itu peci benerin udah kayak sufi kamu. Kenapa orang Yahudi dibawa di sini? Siapa bisa jawab? Abdullah, Abdullah. Kenapa orang Yahudi dibawa di sini? Nggak mungkin lari dari konteks. Iya, karena orang Yahudi mengucapkan la ilaha illallah, tapi tetap diperangi oleh Nabi, oleh sahabat. Paham? Ya. Jadi waktu itu sahabat Bani Hanifah, begitu juga para sahabat yang memerangi Bani Hanifah, sama karena Bani Hanifah juga mengaku orang Islam. Wa kadzalika arada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yabzuwa Bani Mustalik. Begitu juga Nabi ingin memerangi Bani Mustalik. Lama akhbarahu rajulun annahum mana'u zakat. Ketika ada orang mengabarkan kepada Nabi bahwa Bani Mustalik menolak membayar zakat. Nabi ingin memerangi Bani Mustalik. Bukan karena mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengucapkan la ilaha illallah cuma tidak mau bayar zakat. Hatta anzalallahu ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya, disuruh untuk tabayyun kalau ada orang bawa kabar. Ya, wahai orang-orang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik maka cari tahulah kebenaran berita yang dia bawa. Wa kana rajulun kadziban 'alaihim. Dan ketika itu sebenarnya orang yang bawa berita itu berdusta. Benar bahwa Bani Mustalik menolak membayar zakat. Waktu ada semua kisah ini, Nabi pengen membunuh Khawarij, memerangi Yahudi, para sahabat memerangi Bani Hanifah. Nabi pengen memerangi Bani Mustalik. Semua mereka ahli la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Waktu ada yadullu ala anna murad Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits allati ihtajju biha. Ini semua menunjukkan bahwa maksud Nabi pada hadis yang mereka jadikan dalil, seperti misalnya kisah hadis Usama. Ini menunjukkan bahwa maksud Nabi, pada hadis yang mereka jadikan dalil itu, mana karena seperti yang telah kami sebutkan, bukan seperti apa yang mereka anggap. Bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah nggak boleh dibunuh lagi, nggak kafir lagi. Ini anggapannya orang-orang liberal. Mereka menganggap bahwa orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah ya udah muslim selamanya. Bahkan lebih parah lagi, mereka menganggap bahkan Yahudi, Kristen, bahkan semua agama itu masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Termasuk bab syafaat pertemuan yang akan datang ya. Syubhat yang ke-12 ya. Ini sudah selesai berarti dari syubhat kisah Usama. 3 pertemuan. Allah taala a'lam wa a'lam.
Mungkin cukup ya. Udah muat anak-anak ini. Kita akhiri subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi